kajian hati? Masya Allah. Kira-kira nih selanjutnya Bunda mana lagi yang mau bertanya? Silakan Bunda. Perkenalkan ibu-ibu semuanya, saya Mel Shandi. Mungkin semua tahunya saya sebagai penyanyi di jalur genre rock. Era 89 ke atas. AA izin saya mau menceritakan tentang fase kehidupan perjalanan panjang rumah tangga saya. Maaf, saya sudah berumah tangga, sudah menikah 3 kali. Suami pertama saya menikah tahun 2000 dengan beda usia yang cukup jauh, 13 tahun. Waktu itu saya dengan suami pertama hanya menjalani rumah tangga sekitar 2 tahun 8 bulan AA. Karena waktu itu pertama karena suami yang pertama menafkahinya kurang bagus, kurang baik. Dan yang kedua ada problem yang mungkin tidak bisa tidak bisa saya pertahankan. Ada kesalahan fatal yaitu karena ada orang ketiga. Dan waktu itu anak saya masih kecil-kecil, masih usia 1 tahun 8 bulan sama 3 bulan. Alangkah dibayangkannya waktu itu saya. Dan habis itu saya memberanikan diri untuk menggugat cerai suami pertama. Tapi alhamdulillah sebelum saya ke pengadilan saya berdiskusi dulu dengan suami pertama untuk memperlancar proses di pengadilan. Alhamdulillah saya bisa bercerai dan saya memulai lagi untuk menjalankan karir saya sebagai penyanyi. Selama 4 tahun saya menjadi seorang single parents. Karena dari dulu sebelum saya menikah juga Ustadz, saya sudah menjadi tulang punggung keluarga, membiayai kedua orang tua saya, membantu kakak-kakak saya, pokoknya keluarga saya dan saudara-saudara yang lainnya. Nah untuk itu setelah menjalani 4 tahun menjadi single parent, saya ketemu lagi jodoh, sama Allah dikasih jodoh lagi. Tahun 2007 saya menikah lagi dengan suami kedua yang beda jauh juga usianya. Seorang yang mempunyai anak 4, membawa anak sambung 4, sudah besar. Tapi saya jadi yang kedua, Ustadz, cuman sama istri yang tuanya tapi baik-baik alhamdulillah. Nah sama yang kedua ini saya lama, udah 12 tahun dan mendapatkan anak laki-laki. Sekarang anak laki-lakinya udah 17 tahun. Dan yang kedua, suami kedua ini sifatnya temperamen. Selalu kalau marah itu selalu mengabsen nama-nama gitu. maaf. Itu namanya kan mungkin karena dari pembawaan penyakit juga, karena sebelumnya saya udah mengetahui kalau suami punya penyakit jantung, darah tinggi, jadi saya memaklumi aja, saya sabar aja. Suami kedua saya meninggal dunia tahun 2019. Itu kebetulan pas COVID ya, waktu itu saya berusaha untuk survive, bertahan demi anak-anak saya yang masih sekolah waktu itu mungkin ya. Nah setelah itu saya dipertemukan lagi jodoh sama Allah tahun 2020. Awalnya saya disuruh untuk menyanyikan lagu ciptaannya. Waktu itu karena lagi COVID kan, wah senang nih dapat job. Akhirnya saya nyanyikan lagu itu. Dan ternyata yang menawarkan lagu untuk saya nyanyikan itu ternyata itu jodoh saya. Sampai itu kan dia seorang pelaut dan sering WA, video call, intens. Akhirnya lama kelamaan akhirnya jadi dekat. Dan istilahnya ta'aruf ya, karena nggak pernah ketemu, cuman dilihat di kamera aja.
Nah, habis itu tahun 2021 mengajak saya untuk menikah. Saya berpikir lagi, Nuh, ini seorang pelaut itu 10 bulan pasti ditinggalkan menunggu dia pulang gitu kan. Saya jemput terus saya tidak pernah ketemu sama sekali. Mama saya sempat bilang, ayo ketemu dulu. Tapi ya gimana namanya, mungkin udah jodoh dari Allah. Akhirnya dia pulang, akhirnya besoknya menikah. Karena lagi COVID jadi tidak undang-undang, karena kita juga udah usia kan sudah tidak muda ya. Dan saya lebih, suami yang ketiga ini usianya lebih muda 4 tahun dari saya. Oke, apa yang ingin Mbak Mel tanyakan ke Nah Ayu? Ustadz, bagaimana ya Ustadz cara agar saya dan suami ini bisa tetap bersyukur dan berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah atas ujian finansial serta terhindar dari sifat serakah dan mengeluh. Terus bagaimana cara menumbuhkan rasa qanaah, yaitu merasa cukup dengan rezeki yang ada dalam keluarga kami itu Ustaz. Dan bagaimana peran dan batasan saya sebagai istri dalam membantu perekonomian keluarga jika pendapatan suami tidak cukup tanpa melalaikan kewajibannya utama di rumah. Bunda, 3 nasihat untuk Mbak Mal Sandi dan semua para istri di luar sana untuk menyikapi keadaan suaminya. Yang pertama, di rumah tangga itu ada ribut-ribut kecil, ada masalah-masalah kecil, wajar atau tidak? Tidak ada satupun rumah tangga yang tidak ada masalah, setuju? Kenapa Allah titipkan masalah di rumah tangga? Ada 3 hikmahnya. 1, masalah itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosamu. 2, masalah itu adalah cara Allah mengangkat derajatmu. Dan yang ketiga, masalah itu adalah caramu belajar untuk melihat kebaikan di rumah tangga. Betul? Maka rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah yang bisa mengambil hikmah di balik masalah. Yang kedua, salah satu masalah yang mungkin sering datang di rumah tangga adalah finansial, urusan keuangan. Percayalah, yang namanya rumah tangga itu saling bukan saing. Apa? Saling bukan saing. Yang punya kewajiban mencari nafkah itu adalah suami. Tapi jika istri diberikan kemampuan untuk punya penghasilan, boleh atau tidak? Boleh, berarti izin. Istri boleh nggak membantu keuangan rumah tangga? Boleh. Saat istri membantu keuangan rumah tangga namanya nafkah atau sedekah? Suami memberi kepada istri namanya nafkah, wajib hukumnya. Istri membantu urusan rumah tangga suami namanya sedekah. Sunnah kebaikan yang bisa mendapatkan pahala. Maka izin ya, istri boleh punya pendapatan, istri boleh punya penghasilan. Bahkan kalaupun istri lebih tinggi penghasilannya dari suami, boleh atau tidak? Boleh, tapi dengan catatan. Istri tidak boleh merendahkan suami. Istri tetap harus memuliakan suami. Istri harus tetap hormat kepada suami. Istri harus tetap melayani suami. Tapi di sini justru juga pelajaran. Suami juga harus sadar. Harus sadar. Bukan berarti jadi suami jangan malas. Jangan gak mau kerja, malu sama. Betul? Maka suami harus kerja keras. Suami harus mau bergerak. Suami harus mau ada pengorbanan. Dan biasanya di balik suami yang mau berjuang, di sampingnya ada istri yang senantiasa menguatkan. Maka bunda jadi istri, kalau suami lagi terpuruk, jangan dilemahkan. Jangan lantas direndahkan. Jangan.
Justru saat suami lagi terpuruk, disitulah bunda hadir. Ayah semangat, ayah bangun, ayah hayu, cicing wae ayah teh, hayu, semangat, 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 semangat. Kasih jalan, betul nggak? Kalau ada relasi kasih kenalan, boleh tidak? Kalau ada modal boleh dikasih modal, ayo semangat, semangat. Maka mohon maaf ya, malas itu di antara penyakit yang akan menghancurkan kebaikan. Malas itu di antara penyakit yang akan menjauhkan kebaikan. Makanya Nabi senantiasa mendoakan umatnya di pagi harinya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ini seakan-akan Nabi ngasih tahu. Kalau bangun subuh jangan kesiangan. Kan ada istilah nanti rizkinya dipatok. Sekarang bukan. Nanti rezekinya diambil orang lain, diambil tetangga, diambil yang lain. Betul enggak? Makanya jangan malas. Nah, sebagai istri harus menguatkan saat suami sedang keadaan terpuruk. Dan yang terakhir, percayalah yang namanya rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Setuju? Jangan khawatir urusan rezeki. Yang harus dikhawatirkan adalah caramu berikhtiar menjemput rezeki. Ikhtiar itu kewajiban, rizki itu pemberian, hanya Allah lah yang mengantarkan segalanya. Tapi ingat satu hal, apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu Allah mudahkan keuangan kita, amin. Allah buka rezeki kita, amin. Dan Allah tetap jaga rumah tangga kita. Insya Allah semua rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya ya tidak, maksudnya di luar prediksi jadinya. Aku pikir kirain mau nikah sekali seumur hidup. Tapi ya mungkin Allah berkehendak lain ya, jadinya ya gagal. Kalau sekarang kita berdua dengar musik, kok kemana-mana berdua terus. Terus suami ciptain lagu, saya yang nyanyi gitu kan. Maksudnya seninya ada, cuman saya harus legowo aja gitu. Karena di musik itu dapat uangnya itu kan tidak menentu. Cuman itu aja yang harus saya terimain. Dalam hati ini saya plong gitu ya, aduh lega. Apalagi bila bicaranya sama Pak Ustadz gitu ya. Yang bisa memberikan solusi harus gimana saya selanjutnya gitu kan. Anda hidup tak akan bisa lepas dari masalah. Karena masalah itu adalah cara Allah mencintai kita. Masalah itu cara Allah mengangkat derajat kita. Dan masalah itu cara Allah menunjukkan hikmah terbaik untuk kita. Masalah itu singkatan, masalah, masa mengenal Allah. Kadang dengan masalah bisa membuat kita lebih dekat sama Allah. Sujudnya lebih lama, doanya lebih panjang, bahkan bisa menangis ketika berdoa. Disitulah ada love language yang Allah berikan untuk kita dari masalah yang dihadirkan. Ingat, yang membuat masalah tidak selesai bukan karena masalahnya, tapi salah sikap dan jawabannya. Maka jadikanlah wasilah dengan amal-amal soleh kita untuk bisa menyelesaikan masalah yang datang kepada kita. Jangan tinggalkan sholat, jangan lupa baca Quran, jangan tinggalkan zikir dan doa, perbanyak sedekah dan perkuat silaturahmi. Mudah-mudahan Allah selesaikan setiap masalah kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya ujian yang sedang kami hadapi. Ya Allah, Engkau tahu besarnya masalah yang datang menghampiri kami. Ya Allah, kami mohon, jika di antara kami ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bimbinglah kami agar jadi orang yang lebih dekat dan taat kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Silahkan berpelukan kiri dan kanan, bersalaman, saling mendoakan, saling memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Maidah ayat 35. Masya Allah. Terima kasih banyak ya semua bunda-bunda yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah. Saya Donita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.